Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pada video kali ini saya akan share atau akan berdiskusi dengan teman-teman, belajar dengan teman-teman tentang soal UP IPS terpadu ya. Yang mana kali ini kita membahas soal UP UKM PPG IPS terpadu. Ini insya Allah kita akan lengkapi nanti, ada kompetensi pedagogi dan ada kompetensi profesionalnya. Untuk sementara kita sesuai dengan apa yang diujikan di UP, kita pedagogi dulu baru ke profesional ya. Baik, bagi yang baru bergabung saya mohon bantuannya untuk klik subscribe, like, dan share. Perbanyak belajar teman-teman, karena menurut penelitian bahwa peserta UP itu masih di bawah 35% yang bisa lulus. Jadi memang agak sulit, agak susah, soalnya saya juga pernah rasakan hal yang sama, kesulitan soalnya ya. Baik, kita langsung masuk ke kisi-kisi yang pertama. Capaian pembelajaran: menguasai teori dan terapan pedagogi, Techno-Pedagogical Content Knowledge atau biasa disebut TPEC. Minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang IPS yang bersifat mendidik. Materi, indikator esensial, menganalisis prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS ya. Materi teori dan terapan pedagogi bidang IPS. Teori dan terapan pedagogi bidang IPS, ini dia indikator esensialnya ya. Menganalisis prinsip-prinsip dasar pembelajaran IPS. Coba kita cek soalnya. Sesuai dengan standar proses pendidikan dalam kurikulum 2013, salah satu prinsip pembelajaran yang harus diterapkan guru dalam IPS adalah dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu. Berdasarkan prinsip ini, maka pendekatan pembelajaran yang harus digunakan guru IPS adalah A. Deduktif, B. Induktif, C. Reflektif, E. Edukatif, E. Perspektif. Dijawab dulu ya. Jadi jawabannya B ya, dia termasuk di teori induktif. Pendekatan pembelajaran induktif adalah sebuah pembelajaran yang bersifat ilmiah dan sangat efektif untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) atau biasa disebut HOTS, dan keterampilan berpikir kritis atau critical thinking. Pendekatan pembelajaran induktif dirancang berdasarkan teori konstruktivisme dalam belajar. Pendekatan ini membutuhkan guru yang terampil dalam bertanya. Melalui pertanyaan inilah, guru akan membimbing siswa membangun pemahaman terhadap materi pelajaran dengan cara berpikir dan membangun ide-ide. Pada pembelajaran induktif, guru memberikan informasi-informasi yang akan diberikan ilustrasi-ilustrasi tentang topik yang akan dipelajari siswa. Selanjutnya, guru membimbing siswa untuk menemukan pola-pola tertentu dari ilustrasi-ilustrasi yang diberikan. Ini sama dengan guided question ya, pertanyaan yang membimbing siswa, yang mengarahkan siswa, teman-teman. Saya yakin teman-teman yang sudah workshop pasti paham, yang sudah siap UP nanti ya. Ini hanya merefresh pengetahuan kita. Kita lanjut ke soal berikutnya, kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share biar lebih bermanfaat, biar lebih banyak pahalanya. Capaian pembelajaran: menguasai teori dan terapan pedagogi, sama dengan tadi, Techno-Pedagogical Content Knowledge atau TPEC. Minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang IPS yang bersifat mendidik. Ini materi, teori dan terapan pedagogi bidang IPS ya.
menganalisis teori-teori belajar yang sesuai untuk pembelajaran IPS. Ini dia indikator esensialnya, yaitu menganalisis teori-teori belajar yang sesuai untuk pembelajaran IPS. Dalam pembelajaran IPS, peserta didik diharapkan dapat membangun sendiri pengetahuannya, mencari makna sendiri, mencari tahu tentang yang dipelajarinya, dan menyimpulkan konsep dan ide baru dengan pengetahuan yang sudah ada di dalam dirinya. Sesuai dengan prinsip dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu, teori belajar yang paling sesuai untuk digunakan dalam pembelajaran IPS adalah, kalau teman-teman perhatikan dengan baik tadi di awal, teman-teman bisa langsung jawab ini. Coba jawab dulu 5 detik saya kasih, atau lebih sedikit apa-apa. Oke, jadi jawabannya ada di option C, sama tadi di pembahasan yang pertama. Konstruktivisme merupakan salah satu komponen dari contextual teaching learning. Konstruktivisme merupakan pengembangan pikiran bahwa siswa akan belajar lebih bermakna jika ia diberi kesempatan untuk bekerja, menemukan dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan baru. Konstruktivisme adalah membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. Pembelajaran yang harus dikemas menjadi proses mengkonstruksi, bukan menerima pengetahuan. Knowledge-based constructivism menekankan kepada pentingnya siswa membangun sendiri pengetahuan mereka lewat keterlibatan aktif dalam proses belajar mengajar. Baik, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Capaian pembelajaran, menguasai teori dan terapan sama dengan tadi. TPEC, minimal teori belajar, evaluasi, proses, dan hasil belajar. Kurikulum dan prinsip-prinsip pembelajaran bidang IPS yang bersifat mendidik. Materi, teori, dan terapan pedagogi bidang IPS. Indikator esensial, mengorganisasikan materi pembelajaran IPS sesuai kurikulum 2013. Kita lihat soalnya. Kebanyakan masalah dan pengalaman, termasuk pengalaman belajar, bersifat interdisipliner, sehingga untuk memahami, mempelajari, dan memecahkannya diperlukan multi skills. Sesuai kurikulum 2013, materi pembelajaran IPS mencakup berbagai konsep secara komprehensif. Seyogyanya penyajian diorganisasikan dengan menggunakan prinsip dan pendekatan. A. Parsial, B. Disiplin, C. Terpadu, D. Terpisah, E. Komprehensif. Jawabannya ada di option C, ya, terpadu. Karakteristik IPS terlihat pada unsurnya. Unsur yang kompleks yang merupakan gabungan berbagai konsep dari ilmu-ilmu sosial sehingga memiliki pemahaman utuh atau komprehensif. KI dan KD IPS juga merupakan sebuah tema dari gabungan ilmu-ilmu sosial. Tema tersebut dapat berupa masalah sosial, peristiwa, dan perubahan kehidupan masyarakat, kewilayahan, adaptasi dan pengelolaan lingkungan, dan kebutuhan manusia. Karena itu, pendekatan yang direkomendasikan bersifat terpadu atau pendekatan pembelajaran yang melibatkan beberapa disiplin ilmu atau interdisiplin untuk memberikan pengalaman yang bermakna dan luas kepada peserta didik sehingga tidak tampak monodisiplin keilmuannya. Nah, ini yang disebut inilah alasan mengapa disebut IPS terpadu ya, IPA terpadu dan sebagainya. Kita lanjut ke soal berikutnya, kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran, menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran IPS. Ya, materi, teori, dan terapan pedagogi bidang IPS. Indikator esensial, mengidentifikasi media pembelajaran berbasis TIK yang sesuai dengan pembelajaran IPS ya. Ini penting ya.
Ini namanya terpadu. Apalagi istilahnya nih, ada kayak ya memadukan lah, ada istilah kerennya, saya lupa, tidak apa-apa, kita lanjut ke soalnya. Berikut ini merupakan contoh alat atau media pembelajaran IPS berbasis teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, kecuali A. Video pembelajaran, B. Film dokumenter, C. Overhead projector, D. Closed circuit television, E. Computer assist instruction. Jadi jawabannya ada di option C ya, overhead projector. Overhead projector atau OHP merupakan jenis perangkat keras atau hardware yang sederhana. Terdiri atas sebuah kotak yang bagian atasnya sebagai landasan yang luas untuk meletakkan transparansi yang memuat materi pengajaran. Overhead projector dapat menghasilkan cahaya yang amat terang dari lampu proyektor yang diproyeksikan ke layar OHP. Overhead projector berfungsi untuk memproyeksikan atau menyajikan transparansi. Proyektor ini direncanakan dibuat untuk dapat digunakan oleh guru di depan kelas dengan penerangan yang normal, sehingga tetap terjadi komunikasi antara siswa dan guru. Kalau teman-teman ingin lebih tahu lagi, coba searching di Google apa itu overhead projector, atau biasa disingkat dengan OHP ya, kalau ingin lihat gambarnya seperti apa. Tapi saya yakin teman-teman sudah tahu ini, sekedar merefresh ya. Oke, kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan bantu share ya teman-teman. Capaian pembelajaran menguasai prinsip dan teknik penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran IPS. Materi ya, sama, teori dan terapan pedagogi bidang IPS. Indikator esensial menjelaskan teknik dan prosedur dalam pemanfaatan TIK dalam pembelajaran IPS ya. Kita lihat soalnya. Prosedur atau langkah awal dalam pengembangan atau pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran IPS adalah merumuskan kompetensi hasil belajar, B. merumuskan indikator hasil belajar, C. merumuskan materi pelajaran secara terinci, D. menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa, E. menulis naskah media pembelajaran. Jawabannya ada di option D, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Ya. Teknologi berbasis komputer telah memberikan sumbangsi yang sangat besar dalam alam dunia pendidikan, dan khususnya pada proses pembelajaran IPS. Ini dalam ya teman-teman. Pembuatan media pembelajaran bukan ditekankan pada kebutuhan guru dalam penyampaian materi ajar. Ini juga bukan, maaf saya kurang lengkap, tetapi harus didasarkan dengan kebutuhan siswa. Media pembelajaran ada yang bersifat visual, audio, dan audiovisual. Dari karakteristik media ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing, tetapi sebagai guru harus dengan bijak mengambil pilihan dari media pembelajaran tersebut. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Sampai sekarang sudah berapa yang benar teman-teman? Ya, tulis ya, biar tahu hasil latihannya seperti apa ya. Nanti jangan lupa berkomentar juga di kolom komentar. Capaian pembelajaran menguasai pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang peraturan perundangan pendidikan dan keguruan yang berlaku. Ya. Materi peraturan perundangan pendidikan dan keguruan. Indikator esensial menganalisis esensi Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dalam pembelajaran IPS. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 pada esensinya berisikan tentang A. Standar kompetensi lulusan SKL, B. Standar kompetensi dan kompetensi dasar, C. Kompetensi inti dan kompetensi dasar, D. Standar proses pendidikan,
E. Standar penilaian pendidikan. Jadi jawabannya ada di option A, yaitu standar kompetensi lulusan atau SKL. Ada 5 Permendikbud tahun 2016 yang menjadi landasan hukum kurikulum 2013 sebagai pengganti Permendikbud tahun 2013. Permendikbud nomor 20 tahun 2016 mengenai standar kompetensi lulusan atau biasa disebut SKL. Permendikbud nomor 21 tahun 2016 mengenai standar isi. Permendikbud nomor 22 tahun 2016 mengenai standar proses. Permendikbud nomor 23 tahun 2016 mengenai standar penilaian. Permendikbud nomor 24 tahun 2016 mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kalau bisa ini dihafal-hafal, tapi mungkin teman-teman kebanyakan sudah hafal ini ya. Mulai dari Permendikbud nomor 21 sampai nomor 24 ya. Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal berikutnya. Capaian pembelajaran menguasai pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural tentang peraturan perundangan pendidikan dan keguruan yang berlaku. Materi peraturan perundangan pendidikan dan keguruan masih sama dengan yang tadi ya. Indikator esensial menganalisis kaitan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dalam pembelajaran IPS. Coba kita cek soalnya. Berikut ini merupakan kaitan Permendikbud nomor 20 tahun 2016 dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016. A. Standar penilaian diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. B. Standar proses diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. C. Standar penilaian diperlukan untuk menilai standar proses pembelajaran. D. Kompetensi inti dan kompetensi dasar dijabarkan dalam standar kompetensi lulusan. E. Standar kompetensi dan kompetensi dasar merupakan jabaran dari standar kompetensi lulusan. Jadi jawabannya ada di option B ya. Standar proses diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidik, dan tenaga kependidikan. Standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Bagaimana? Sampai sekarang sudah berapa yang benar? Kita lanjut ke kisi-kisi dan soal selanjutnya. Capaian pembelajaran mampu merencanakan pembelajaran yang mendidik sesuai dengan karakteristik pembelajaran IPS. Materi perencanaan pembelajaran IPS. Indikator esensial merumuskan indikator pencapaian kompetensi pembelajaran IPS sesuai Permendikbud nomor 22 dan 24 tahun 2016 dalam pembelajaran IPS. Berikut ini merupakan fungsi indikator pencapaian kompetensi atau IPK dalam sistem pembelajaran kecuali. Jadi hati-hati dengan kata kecuali. A. Pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran. B. Pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. C. Pedoman dalam merancang penilaian. D. Pedoman dalam menjabarkan kompetensi dasar. E. Pedoman dalam mengembangkan bahan ajar. Jadi jawabannya ada di option D, yaitu pedoman dalam menjabarkan kompetensi dasar. Indikator merupakan, lihat pembahasannya, indikator merupakan penanda pencapaian KD yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan
Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah, dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan atau dapat diobservasi. Fungsi indikator ada 4 kalau saya tidak salah. Coba kita lihat. Fungsi yang pertama, pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran. Pengembangan materi pembelajaran harus sesuai dengan indikator yang dikembangkan. Indikator yang dirumuskan secara cermat dapat memberikan arah dalam pengembangan materi pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata pelajaran, potensi, dan kebutuhan peserta didik, sekolah, serta lingkungan. Yang kedua, pedoman dalam mendesain kegiatan pembelajaran. Desain pembelajaran perlu dirancang secara efektif agar kompetensi dapat dicapai secara maksimal. Pengembangan desain pembelajaran hendaknya sesuai dengan indikator yang dikembangkan, karena indikator yang dapat memberikan gambaran kegiatan pembelajaran yang efektif untuk mencapai kompetensi. Yang ketiga, pedoman dalam pengembangan bahan ajar. Bahan ajar perlu dikembangkan oleh guru guna menunjang pencapaian kompetensi peserta didik. Pemilihan bahan ajar yang efektif harus sesuai tuntutan indikator sehingga dapat meningkatkan pencapaian kompetensi secara maksimal. Yang keempat, pedoman dalam merancang dan melaksanakan penilaian hasil belajar. Indikator menjadi pedoman dalam merancang, melaksanakan, serta mengevaluasi hasil belajar. Rancangan penilaian memberikan acuan dalam menentukan bentuk dan jenis penilaian, serta pengembangan indikator penilaian. Jadi kalau bisa ini dihafal-hafal, tapi teman-teman kayaknya sudah hafal ini. Yakin ya? Oke, itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini, pada video kali ini. Mudah-mudahan nanti kedepannya kita bisa bikin yang part 2 atau part selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih sudah menonton. Kalau banyak komentar setelah saya upload video ini, insya Allah saya akan perbanyak video-video yang membahas tentang soal-soal UP IPS terpadu, insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.